Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bernard Design. Setelah mempelajari logo square atau logo persegi, sekarang kita belajar hexagon logo, langkah yang selanjutnya. Jadi tolong teman-teman diikuti semua langkah-langkahnya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan kalau bisa. Karena langkah-langkahnya ini berkesinambungan teman-teman. Kemarin kan kita buat pakai ini. Sekarang kita langkah selanjutnya yaitu polygon tool. Oke, teman-teman bisa ikuti ya. Langsung aja buka Corelnya. Ini saya pakai Corel X8, teman-teman yang di bawahnya jangan khawatir, kurang lebih sama. Polygon tool ya, teman-teman. Langsung aja diklik. Oke, diklik. Kita klik tahan, pencet kontrol. Nah, ini punya saya segitiga. Tapi pada pelajaran kali ini kita pakai segi 6. Teman-teman bisa ubahnya di sini. Ubahnya di sini menjadi segi 6. Nah, kita buat huruf ABC kayak kemarin ya, teman-teman. Kita huruf ABC. Kita pakai bantuan ini lagi, kotak ya, persegi panjang. Caranya klik rectangle tool atau F6 pada keyboard. Oke, sudah. Tarik. Oke, sama kayak kemarin. Pegang notnya, titik putih kecil ini, pegang sampai kursornya berubah jadi panah 4. Geser. Geser sampai ujung, sampai ketemu not, teman-teman. Ingat, sampai ketemu not ya. Oke, klik kanan sekali, lepaskan. Nah, ini udah ke copy. Lagi klik ini persegi panjang yang pertama, pegang notnya lagi, geser sampai ujung, sampai ketemu not. Klik kanan sekali, lepaskan. Nah, sekarang tinggal di Ctrl R, teman-teman. Ingat Ctrl R kemarin untuk melakukan langkah yang sebelumnya sudah dilakukan. Ctrl R. Ini 1, 2, 3 ya, teman-teman ya. 4, 5, 6. Oke, kita buat 6. Kemudian yang ini kita delete. Oke. Ini kotak-kotak yang persegi panjang yang sudah kita buat, kita blok semua. Kita Ctrl G. Oke, sudah. Langkah selanjutnya, pegang titik hitam sampai kursornya berubah jadi kayak gini. Nih, kanan dan kiri. Tarik. Oke, sampai ketemu nih tulisan ini, teman-teman ya. Kemudian yang ini pun begitu. Tarik, klik tahan, tarik sampai ketemu not atau edge atau midpoint dan segala macam. Ini artinya sudah nempel pada segi 6-nya. Kemudian klik ini persegi panjang ini. Kemudian di shift pada segi 6-nya. Shift. Oke, sudah. Tandanya apa? Kalau digeser dia ngikut dua-duanya. Oke, teman-teman coba ya. Kalau digeser ngikut dua-duanya berarti sudah keseleksi. Nah, di sini biasanya ada kesalahan. Kalau yang misalnya nggak bisa keseleksi, berarti salah ngeklik. Karena ini kan objek ini dan ini numpuk nih depan atas bawah. Jadi jangan sampai salah ngeklik. Kita klik persegi panjang. Nah, ini kan ruang kosong. Di sini ada segi 6-nya. Ini kliknya di sini, teman-teman, jangan di sini. Di sini dia nggak akan bisa karena ini bertumpukan sama persegi panjangnya.
Ingat kliknya di sini ya. Nah, kemudian kita pakai intersect. Kita hanya mengambil bagian dalam dari segi 6. Oke, kita intersect. Langsung geser. Langsung kita geser. Nah, ini di delete boleh karena itu sudah tidak terpakai. Kalau teman-teman udah sampai sini, diklik, kita pisah, kita ungroup, Ctrl U. Nah, ini sudah kepisah. Kemudian kita fokus pada dua kotak ini. Pertama, karena saya buatkan huruf A ya, pakai teks, kemudian saya besarin. Nah, ini teman-teman, huruf A kakinya kan ada dua. Ini yang saya sebut kaki. Kita fokus di sini dua kotak. Oke, clear. Oke, lanjut. Kita fokus pada dua kotak ini seperti kemarin. Kemudian ambil kotak sini, ambil kotak yang ini, bebas. Teman-teman mau ngambil yang mana bebas. Klik kotak ini, tahan, geser, klik kanan sekali, lepaskan. Oke, sudah. Kemudian klik sekali lagi sampai muncul tandanya kayak gini, supaya kita bisa memutar sesuai kemiringannya ini. Oke, kita klik di sini ya. Kita kontrol, klik tahan, putar. Lepaskan mouse-nya, lalu lepaskan kontrolnya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kontrolnya duluan yang lepas. Kalau kontrolnya duluan yang lepas, dia nanti udah nggak presisi. Dia ditaruh di sini udah tuh, kemiringannya udah berbeda. Nah, ini sudah tidak bisa terpakai karena sudah nggak presisi. Jadi diklik ini, putar, dikontrol. Kira-kira kemiringannya sudah pas, lepaskan mouse-nya, lalu lepaskan keyboardnya, kontrolnya dilepaskan. Kemudian ini, yang miring ini ditaruh di sini. Caranya kita pegang titik yang ini, titik ini, tempelkan di sini teman-teman. Oke, clear. Nah, fokus kita ke dua kotak ini kan. Tetapi di sini masih ada kotak yang tersisa dari yang ini. Oke, kita potong ini supaya kita bisa fokus ke dua kotak ini. Syaratnya gimana? Kita pakai rectangle tool. Oke. Nah, teman-teman buatnya dari sini ya. Dari sini, klik, tahan, tarik. Sebesar apa? Pokoknya sampai media potong ini itu melebihi objek yang mau kita potong. Nah, ini kan ada di dalam sini yang mau kita potong. Media potongnya lebih besar. Oke, clear. Sekarang klik media potongnya. Alat pemotongnya diklik, di shift sama yang mau kita potong. Yang mau kita potong kan ini kotak yang miring. Kotak miring ini masih nyambung sama ini gitu ya teman-teman ya, kira-kira. Nah, kalau kita klik di sini kan nggak bisa nih pasti karena dia ketumpuk. Oke, kita kliknya di sini, di ruang yang kosong. Jangan ngeklik di sini atau di sini. Oke, ini kita shift, kita klik. Nah, kalau sudah keseleksi, kalau digeser tuh ngikut dua-duanya. Oke, sampai sini ya. Kita potong pakai ini yang ada di sini, namanya trim. Namanya trim. Oke, sudah ya. Ini sudah terpotong. Kemudian kita buat tutup tengahnya. Kalau huruf A kan tengahnya ada garis nih, yang secara horizontal. Kita copy aja dari sini teman-teman. Copy dari sini. Klik tahan, geser, klik kanan sekali, lepaskan. Oke.
Kalau udah begini, klik sekali lagi sampai muncul tanda kayak gini ya. Kita putar, jangan lupa dikontrol. Klik kiri tahan. Oke. Lepaskan mouse-nya, lepaskan kontrolnya. Nah, ini kita taruh berada di tengah-tengah ini persegi yang berdiri. Caranya, klik ini objek ini, di shift, klik sama yang berdiri. Ini berdiri ini, diklik. Nah, lepaskan shiftnya, pencet E. Nah, dia akan otomatis langsung ke tengah. Oke, selesai. Ini tinggal kita geser ke sini. Cara gesernya, jangan lupa dipencet kontrol supaya dia lurus. Kalau kontrolnya saya lepas, nih, tuh, susah dia lurusnya ya. Oke, kita klik kiri tahan. Nah, seandainya teman-teman udah kayak gini ya, lupa mencet kontrol, langsung aja pencet kontrolnya, dia otomatis. Oke, langsung geser. Gini ya kira-kira. Lepaskan. Nah, kemudian ini kan masih ada bagian yang melewati batas ini, dua kotak ini. Itu kita potong lagi. Caranya kita buat pakai rectangle, alat pemotongnya. Tempelin di sini. Besarkan. Oke. Ingat, alat pemotongnya lebih besar daripada yang mau kita potong. Oke. Klik alat pemotongnya, kita shift, kita klik yang mau dipotong. Kan yang mau dipotong kotak ini, kita klik. Nah, ini udah keseleksi. Kemudian kita trim. Ingat, trim untuk motong. Nah, alat pemotongnya ini masih kita gunain untuk motong bagian yang sebelah sini. Pegang garis ini. Ingat, pegang garisnya ya. Pegang garisnya sampai kursornya jadi panah 4. Kita geser, kita tempelkan ke garis ini sampai ketemu tulisan. Tandanya dia sudah pas. Oke, lepaskan. Sekarang kita motong bagian yang ini. Di shift, klik kotak ini, kemudian kita trim lagi. Nah, ini udah jadi A sebenarnya teman-teman, tapi langkahnya belum selesai. Oke, lanjut ya. Kita ambil kotak yang di sini, pegang titik notnya, titik putih kecil, kita pegang, kita geser. Oke, sampai ketemu not lagi di bagian kotak selanjutnya. Klik kanan sekali, lepaskan. Untuk ngopi ya teman-teman. Nah, ini posisinya kita balik, kita flip. Kita flip begini ya. Caranya, pegang ini sampai kursornya berubah menjadi kanan dan kiri. Klik kiri tahan, kontrol, copy. Ingat cara ngopi, klik kanan sekali, lepaskan. Dia udah ke copy. Kemudian yang ini kita taruh di sini. B kan ada dua kaki. Saya buatkan dulu ya, pakai teks. Nah, ini maksud saya. Dua kotaknya ini itu ada di sini. Kakinya ini. Oke. Nah, saya hapus ya. Ini kan ada yang kelewatan, kita potong lagi. Caranya gimana? Pakai aja kotak yang ini, miring ini, persegi panjang yang miring ini. Oke. Caranya, pegang garisnya, ingat teman-teman ya. Kita klik dulu, kita tahan garisnya. Ini ya. Kita geser sampai ketemu nih garis yang ini. Oke. Kita copy lagi. Nah, ini kan ada bagian yang masih di luar alat pemotong. Ini kita sebut alat pemotong, teman-teman ya. Caranya, diklik 2 kali. Yang ngekliknya cepat ya, teman-teman.
Nah, sampai dia berubah jadi kayak gini. Ini tinggal kita tarik sampai melebihi media yang mau dipotong. Oke, sekarang kita tadi kan teman-teman kayak gini. Itu untuk bisa seperti normal lagi, kita bisa klik pick tool atau spasi pada keyboard. Kemudian ini alat pemotongnya kita shift sama yang mau dipotong. Kalau teman-teman ngekliknya di sini, itu nggak akan keseleksi. Ngekliknya di mana, Bang? Nah, bagian yang mau dipotong ini saya tandain ya. Ini kan bagian yang mau kita potong. Nah, ini masih milik. Nah, sini kan kotak yang ini itu masih miliknya ini, kotak ini yang mau kita potong. Jadi, klik ya, alat pemotongnya, kita shift di sini. Kenapa nggak di sini? Karena bisa aja nanti punya teman-teman yang keseleksi malah yang kotak berdiri ini. Karena objeknya ini bertumpukan. Oke, paham? Kita klik alat pemotongnya, kita shift di sini. Karena ini bagian yang kosong. Oke, kita klik. Ingat pakai trim. Pakai trim ya, teman-teman. Nah, ini udah kepotong. Kemudian yang sebelahnya ini, kotak ini, alat pemotong ini, kita balik aja, kita flip. Teman-teman bisa pakai ini, mirror ini bisa. Nah, gini. Atau pegang sininya sampai panahnya kursor berubah menjadi panah kanan kiri. Kita klik kiri tahan, kita kontrol. Kita balik ke sini. Oke, lepaskan. Kemudian pegang garisnya ini. Pegang garisnya, tempelkan di sini ya, teman-teman. Tempelkan di sini. Kita shift sama yang ini. Kita trim. Dia terpotong otomatis. Nah, ini udah tidak berguna, kita hapus saja, kita delete. Kemudian kalau huruf B, atas dan bawah kan ketutup. Nah, caranya kita pakai tutup atas yang ini untuk nutup yang bawah. Caranya gimana? Ini kita seleksi keduanya, atau teman-teman bisa blok begini. Seleksi keduanya, pegang titik hitam yang atas sampai kursornya berubah begini. Oke, kita klik kiri tahan, jangan lupa dikontrol. Klik kanan sekali untuk ngopi, lepaskan. Nah, ini kan udah ke seleksi nih, dua-duanya udah ke copy juga. Pegang not sini, titik yang ini, ujungnya sini kita pegang, kita kontrol, klik kiri tahan sampai bawah sampai ketemu not lagi. Nah, ini udah, lepaskan. Gini, kita tinggal buat tengahnya untuk menjadi huruf B. Caranya kita ngambil aja dari sini. Nah, kita geser, kita klik kiri tahan, kita geser, jangan lupa dikontrol. Nah, oke, di copy. Di sini kan masih ada bagian yang kelebihan nih. Ini tinggal kita lepaskan. Nah, kalau begini, dia kan masih kayak angka 8, belum kayak huruf B. Supaya kelihatan huruf B kan biasanya di sini ada apa ya, kayak perpotongan gitu di sininya. Cara buatnya, kita klik polygon tool ya, kita buat segitiga, klik kiri, jangan lupa dikontrol supaya presisi. Nah, di sini buat 3 ya, pastikan di sini 3. Ini segitiga ini kita putar, kita rotasinya kita sedikit ubah sampai tanda kayak gini ya, teman-teman. Tinggal diklik aja ke kiri pada mouse. Nah, ini kita putar, jangan lupa dikontrol sampai posisinya begini. Oke. Ini kita shift sama yang berdiri ini, kita E, supaya segitiga ini berada di tengah-tengah. Oke, paham? Segitiga ini kita geser ke sini.
geser, jangan lupa dikontrol sampai teman-teman nemu tulisan center. Oke, kalau sudah ketemu begini, lepaskan aja, lepaskan. Atau teman-teman yang nggak nemu titik senternya, bisa dikira-kira ya. Nah sekarang segitiga ini untuk motong sini supaya menjadi huruf B. Klik segitiganya, di shift sama kotak ini yang berdiri, kita trim. Nah ini masalah yang sering terjadi. Bang, punya saya nggak kepotong. Ya sama, punya saya juga. Kenapa begitu? Karena tadi kita seleksinya hanya sama yang ini, yang berdiri. Segitiga diseleksi sama yang berdiri ini. Maka dari itu yang terpotong hanya bagian ini. Nah ini saya geser nih. Bagian yang tengah ini, tengah dari B ini, itu belum terpotong sini. Caranya gimana? Teman-teman bisa pasin lagi segitiganya, terus di shift sama yang ini, kita trim lagi. Nah begini. Atau teman-teman bisa kayak gini. Ini kita geser aja, kita geret ke dalam gini ya. Kemudian kita buat huruf C. Huruf B udah clear ya. Kita buat huruf C. Caranya gimana? Kita ambil dari sini deh. Ambil dari sini. Ini klik sekali lagi. Kita puter ya sampai kemiringannya kira-kira sama. Klik kanan sekali, lepaskan, baru lepaskan kontrolnya. Saya ulangi. Klik kiri, tahan, pencet kontrol, klik kanan sekali, lepaskan mouse-nya, lepaskan kontrolnya. Oke, kita klik, kita pegang titik yang ini. Oke, sudah. Kita tempelkan di sini. Persegi panjang yang miring ini melebihi batas ini toh. Nah, caranya kita potong ini yang kelebihan ini. Nih kan dia sampai sini. Ini kita potong bagian yang kelebihan. Ingat pakai bantuan rectangle tool sebagai alat pemotongnya. Kita klik dari sini, kita besarkan. Jangan pelit-pelit buat rectangle-nya ya teman-teman. Nah, ini yang sudah kita buat ini alat pemotongnya, kita shift sama yang ini. Kenapa di sini ngambilnya? Ingat karena ini objeknya bertumpukan kalau di sini. Nah, kalau di sini kan kosong nih. Objeknya cuma yang ini. Diklik sama kotak ini, kita shift sama ini. Kita trim lagi. Oke, jadi ya tutup atasnya ya. Kemudian kita tinggal buat tutup bawahnya. Kita pegang titik hitam sampai kursornya berubah menjadi panah atas dan bawah. Kita klik kiri, tahan, kita kontrol, klik kanan sekali, lepaskan. Pegang titiknya, titik yang bawah sini. Kita kontrol sampai ketemu not. Oke. Nah, ini kan masih kayak huruf O. Gimana supaya jadi C? Huruf C sininya terpotong. Bener ya teman-teman? Sininya terpotong nih, tengahnya. Caranya gimana? Kita ngopi aja dari sini. Kita copy dari sini. Kita kontrol, klik kiri, tahan, taruh di sini. Copy. Ingat media potongnya, ini warnanya saya hilangkan terlebih dahulu. Ingat ya, alat pemotongnya lebih panjang daripada yang mau dipotong. Ini yang mau dipotong, bagian sini yang mau dipotong, alat pemotongnya lebih panjang. Teman-teman buat segini pun tidak masalah.
Asalkan teman-teman jangan buatnya begini. Oke. Di shift sama ini yang mau dipotong, shift, kita trim. Nah begini, ini sudah tidak terpakai, saya delete aja. Kemudian ini tinggal kita gabung sama grup beda ya teman-teman. Caranya gimana? Ingat kayak kemarin buat pakai persegi kemarin kan, logo dari persegi. Ini kita klik di shift, klik yang ini, kita well. Oke. Terus satu persatu semuanya ini sampai per huruf tergabung. Kenapa saya sarankan begitu? Supaya tangan teman-teman lemes dulu ya, supaya lemes, kemudian teman-teman hafal ini dulu. Makanya saya mengajarkan dari dasar, kemudian memberi informasi masalah-masalah yang sering terjadi dalam membuat ini. Ini sebenarnya bisa kita blok, kita well untuk menggabungkan semuanya. Nah kalau sudah begini, kita klik 2 kali secara cepat, klik 2 kali sampai berubah menjadi kayak gini. Ini kita blok, kemudian reduce note. Tujuannya apa? Lihat di sini banyak titik-titik yang nggak perlu. Nah ini harus kita hapus. Caranya kita blok semua, kita reduce note. Kenapa saya bilang nggak perlu? Karena untuk membuat sebuah garis lurus begini itu hanya membutuhkan 2 titik. Saya buat pakai freehand untuk contoh. Nah, begini. Ini hanya membutuhkan 2 titik untuk membuat suatu garis lurus. Jadi misalnya ada titik di sini, ada titik di sini. Nah ini sampah. Lebih baik kita delete. Begitu juga dengan yang ini. Kita blok, kita reduce note. Nah, kemudian teman-teman harus cek lagi, ada nggak sampah-sampahnya. Ingat, untuk membuat satu garis lurus kita hanya membutuhkan 2 titik. Di setiap sudutnya ini pasti hanya satu. Nah ini seperti ini yang harus dicek, harus teliti. Ini tinggal kita klik 2 kali atau kita blok, kita delete. Ini udah bersih. Kemudian kasih warna teman-teman, kasih warna dulu, bebas mau warna apa. Ini udah dikasih warna. Kemudian kita pisah. Cara memisahnya Ctrl K. Ctrl K. Oke. Nah, ini kan nih. Seperti bagian yang A. Awalnya begini. Setelah saya Ctrl K, dia tertutup. Begitu juga dengan B. Caranya kita blok bagian yang tertutup. Ini kan udah seleksi, cuman tidak terlihat karena dia ada objeknya ada di paling belakang. Tidak masalah, kita blok sampai terseleksi bagian yang sudah hilang ini. Kemudian kita shift sama huruf A nya ini, pegang kakinya deh, kita shift klik kakinya. Kemudian ingat pakai 2 ini, antara 2 ini. Coba kita pakai yang ini. Nah ini kan nggak bisa, kita pakai sebelahnya, front minus back. Oke, begitu juga dengan yang ini. Bagian yang hilang kita blok. Nah ini udah terseleksi, kita shift sama yang luarnya. Kita coba pakai ini, bisa nggak? Nah ini nggak bisa, berarti maka yang sebelahnya, back minus front. Nanti teman-teman tahu sendiri
bedanya front minus back sama back minus front. Makanya saya langkah-langkahnya saya agak putar-putar supaya nanti kalau ada masalah nggak bingung. Kemudian ini kita kasih warna yang berbeda, selera warnanya. Ini kita grup, kita blok semua, kita kontrol G, kemudian buang garis tepinya. Teman-teman bisa di sini, kemudian kita buat non, atau kita klik kanan pada tanda silang yang ada di palet warna, klik kanan. Nah, ini untuk menghilangkan garis tepi. Kalau klik kiri dia menghilangkan warna. Ini kita klik kanan untuk menghilangkan garis tepinya. Nah, ini sudah jadi. Itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti di rumah itu buat pakai segi 6 huruf-huruf selanjutnya, A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya teman-teman. Sama kayak yang logo persegi kemarin. Itu diikuti terus langkah-langkahnya, terus dicoba terus sampai nanti teman-teman lancar. Baru nanti saya kasih tahu pelajaran-pelajaran selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di komen, like. Jangan lupa juga di subscribe. Subscribe dan ditekan klik tombol loncengnya teman-teman ya, supaya nanti nggak ketinggalan materi. Oke, terima kasih.